Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel kami. Silakan kawan-kawan simak apa yang saya sajikan berikut ini. Ya, apa kabar semua? Semoga kita selalu sehat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali berdiskusi atau kembali belajar bersama guna mempersiapkan diri kita untuk mengikuti tes SKB pada tahun ini. Ya, semoga saja kita bisa ikut dan mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, mulai dari sekarang mari persiapkan diri, karena saya sendiri sudah mulai merasakan sepertinya tidak lama lagi ini akan diadakan. Sepertinya keadaan sudah mulai kondusif, sudah tidak lama lagi sudah bisa diadakan. Jadi siap-siap untuk semuanya yang mau mengikuti tes SKB pada tahun ini. Ya, jadi kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita guna mempersiapkan diri. Itu saya akan memberikan atau membagikan beberapa contoh soal yang saya gunakan untuk belajar pada saat ini. Ya, dari video-video sebelumnya sudah ada saya bagikan beberapa, tapi ini akan kembali saya bagikan sesuai dengan apa yang saya pelajari ya kawan-kawan. Jadi ini yang saya bagikan, itu juga yang saya pelajari. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, jadi di sini sudah ada perintahnya. Perhatikan gambar rumah adat di bawah ini. Nah, jadi silakan kawan-kawan perhatikan. Nah, ini contoh rumah adat. Nah, jadi ketika ada perintah semacam ini, jadi silakan perhatikan dengan baik, perhatikan dengan seksama ya. Karena tentu soalnya akan diambil dari apa yang ada di gambar. Nah, kira-kira seperti apa soalnya ketika ada bentuk perintah semacam ini? Langsung saja coba kita lihat seperti apa bentuk soalnya. Nah, ini dia. Rumah adat di atas berasal dari Kalimantan Timur yang disebut A. Limas, B. Rumah Gadang, C. Rumah Lamin, D. Honai. Nah, jadi untuk materi semacam ini, seperti yang sering saya katakan, bahwa ini sudah sering kita dapatkan pada saat masih sekolah dulu. Jadi tugas kita di sini tinggal merefresh kembali ingatan kita mengenai apa-apa yang sudah kita pelajari dulu. Nah, jadi kawan-kawan yang masih ingat tentu tahu ya, dari gambar itu ini adalah rumah Lamin. Jadi rumah di atas yang berasal dari Kalimantan Timur sesuai dengan gambar yaitu rumah Lamin. Nah, apa sih itu rumah Lamin? Coba kawan-kawan dengarkan pembahasan berikut ini. Rumah Lamin adalah rumah adat dari Kalimantan Timur. Rumah Lamin merupakan identitas masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Rumah Lamin memiliki panjang sekitar 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi kurang lebih 3 meter. Rumah Lamin juga dikenal sebagai rumah panggung yang panjang dari sambung menyambung. Rumah ini dapat ditinggali oleh beberapa keluarga karena ukuran rumah yang cukup besar. Salah satu rumah Lamin yang berada di Kalimantan Timur bahkan dihuni oleh 12-30 keluarga. Rumah Lamin dapat menampung kurang lebih 100 orang. Rumah Lamin memiliki beberapa ciri khas yang umumnya dapat langsung dikenali. Pada badan rumah Lamin banyak ditemukan ukiran-ukiran atau gambar yang mempunyai makna bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Pada tahun 1967, rumah Lamin diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Ya, jadi itulah pembahasan atau penjelasan mengenai apa itu rumah Lamin. Nah, jadi begitu ya kawan-kawan, untuk formasi guru memang cakupan materinya itu sangat luas karena memang guru dituntut untuk memiliki wawasan yang sangat luas. Jadi semangat untuk kawan-kawan yang formasi guru, dan begitu juga kawan-kawan yang lain yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS untuk tes kedua yaitu tes SKB.
Ya, langsung saja kita ke contoh soal berikutnya. Pada tahun 1811, seluruh wilayah kekuasaan perdagangan Belanda di Indonesia berhasil direbut oleh Inggris yang dipimpin oleh A. Thomas Stamford Raffles, B. Alfonso de Albuquerque, C. Jacob van Heck, D. Cornelis de Houtman. Ya, jelas ya jawabannya A, yaitu Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1600, Inggris mendirikan kongsi dagang bernama East Indian Company atau EIC yang diberikan berbagai hak istimewa. East Indian Company tidak dapat berbuat banyak di Indonesia karena terdesak oleh VOC yang dibentuk Belanda. Perdagangan Inggris banyak yang berdagang di Indonesia. Pada abad ke-18 di tahun 1811, Thomas Stamford Raffles merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia dan diangkat sebagai pemimpin Inggris di seluruh wilayah Indonesia. Ia kemudian memberi kesempatan perdagangan bebas kepada penduduk Indonesia. Perkembangan masyarakat Indonesia di bawah pimpinan Raffles jauh lebih baik daripada ketika masa Daendels, sebab ia memperlakukan rakyat dengan lebih perhatian. Pada masa pemerintahan Raffles, Jawa dibagi menjadi 6 kresidenan untuk mempermudah pemerintah Inggris mengawasi daerah kekuasaannya. Raffles juga membentuk susunan baru berdasarkan pengadilan Inggris di Indonesia. Walaupun masih dalam status sebagai negara terjajah, secara umum bisa dikatakan bahwa kondisi rakyat Indonesia lebih baik ketika berada di bawah pimpinan Raffles. Sayangnya, ketika Raffles menyelesaikan tugasnya dan kembali ke Inggris, penjajah Belanda kembali menguasai Indonesia. Ya, kita langsung ke contoh soal berikutnya. Waduk Jatiluhur terletak di provinsi A. Jawa Barat, B. Jawa Timur, C. Jawa Tengah, D. Sumatera Utara. Nah, untuk soal ini masih serupa dengan jenis soal sebelumnya. Jadi, kawan-kawan harus persiapkan atau perdalam materi mengenai materi yang sejenis dengan soal yang saya bagikan ini. Nah, untuk jawabannya itu Waduk Jatiluhur terletak di provinsi. Ya, jawabannya adalah A, Jawa Barat. Jadi Waduk Jatiluhur terletak di provinsi Jawa Barat. Waduk Jatiluhur adalah sebuah waduk yang terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yaitu yang berada kurang lebih 9 km dari pusat kota Purwakarta. Waduk yang dinamakan oleh pemerintah Waduk Insinyur Haji Juanda ini merupakan waduk terbesar di Indonesia. Bendungan Waduk Jatiluhur mulai dibangun sejak tahun 1957 oleh kontraktor asal Prancis dengan potensi air yang tersedia sebesar 12,9 miliar per tahun dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia. Di dalam Waduk Jatiluhur terpasang 6 unit turbin dengan daya terpasang 187 MW dengan produksi tenaga listrik rata-rata 1000 juta kWh setiap tahun dan dikelola oleh Perum Jasa Tirta II. Selain dari itu, Waduk Jatiluhur juga memiliki fungsi penyediaan air irigasi untuk 242.000 hektar sawah dengan masa tanam 2 kali dalam setahun. Air baku, air minum, budidaya, perikanan, dan pengendali banjir yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II. Selain berfungsi sebagai PLTA dengan sistem limpasan terbesar di dunia, kawasan Jatiluhur juga memiliki banyak fasilitas rekreasi yang memadai seperti hotel, bungalow, bar dan restoran, lapangan tenis, biliar, perkemahan, kolam renang dengan water slide, ruang pertemuan, sarana rekreasi dan olahraga air. Sarana olahraga dan kreasi air misalnya mendayung, selancar angin, kapal pesiar, ski air, boating, dan lain sebagainya. Ya, kita langsung ke
soal yang berikutnya. Prasasti Kebun Kopi 1 merupakan peninggalan dari zaman kerajaan A. Majapahit, B. Kutai, C. Sriwijaya, D. Tarumanegara. Nah, kira-kira untuk soal ini jawabannya apa menurut kawan-kawan? Ya, ini cukup mudah ya, karena ini sangat sering kita pelajari dulu. Jadi tinggal merefresh kembali ingatan kita. Ya, jadi jawabannya adalah D. Tarumanegara. Prasasti Kebun Kopi 1 atau Prasasti Tapak adalah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di daerah Kampung Muara, sekarang disebut Desa Ciruteun Ilir, Cibung Bulang, Bogor, oleh para penebang hutan pada abad ke-19 ketika mereka akan membuka lahan untuk membudidayakan tanaman kopi. Hingga kini, prasasti kebun kopi masih berada pada tempat pertama yang ditemukan. Prasasti yang terbuat dari batu alam ini dipahatkan di bidang permukaan batu besar yang bertuliskan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta dalam bentuk seloka dan diapit sepasang pahatan telapak kaki gajah. Ya, mungkin cukup sekian kawan-kawan contoh soal yang saya bagikan pada kesempatan ini. Ini sekali lagi ini adalah contoh soal yang saya gunakan untuk belajar saat ini. Jadi saya rasa cukup sekian, karena untuk contoh soal ini itu kalau kita perhatikan sepertinya ini pelajaran sejarah ya kawan-kawan. Jadi saya sudah cukup untuk melihat contoh soalnya. Selanjutnya saya akan mendalami materinya. Jadi sampai di sini saya membagikan. Selanjutnya saya akan belajar sendiri. Jadi metode belajar saya memang begini kawan-kawan. Jadi saya lihat dulu contoh soal yang kemungkinan akan muncul. Nah, setelah saya mengetahui contoh soal yang kemungkinan muncul, baru kemudian saya perdalam materinya. Jadi materinya saya cari beberapa referensi lagi. Jadi terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini.